pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anakku terkasih, tersayang. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita yang kemarin sempat keburu kehabisan waktu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelumnya kita akan absen dulu ya. Kita absen. Chandra. Hadir, Pak. Donido. Hadir, Pak. Sri Asmita. Hadir, Pak. Oke, sudah lengkap ya. Gereja sebagai pangguyuban. Nah, pangguyuban berarti perkumpulan yang bersifat kekeluargaan. Nah, didirikan orang-orang yang sepaham atau saudara untuk membina persatuan kerukunan di antara para anggotanya. Nah, hal sedara berarti adanya kekeluargaan yang terbentuk di dalamnya. Sepaham berarti orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dan percaya kepada yang sama. Seperti kita sebagai seorang Katolik, kita percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Pangguyuban berarti sekumpulan atau perkumpulan kelompok yang memiliki dasar yang sama, tujuan yang sama, percaya pada satu yang sama, serta mempunyai tujuan. Nah, gereja kita mengajarkan bahwa adanya satu tujuan. Tujuan kita adalah kepada Tuhan. Gereja. Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani, eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan. Nah, atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung. Nah, tetapi dengan orang-orang seperti kita, manusia berarti. Gereja itu tubuh Kristus. Dalam Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23 mengatakan, dan segala sesuatu telah dikatakannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, gereja bersifat universal. Artinya bahwa gereja yang mendunia atau gereja yang sama, mulai dari ajaran, dari sumber, dasar biblis, dan tradisi. Nah, sumber iman orang Katolik ialah Alkitab, kitab suci ya. Ini dia, ini Alkitab, bukan kamus. Nah, dasar biblisnya ada di dalam Alkitab. Nah, mulai dari Kejadian, Keluaran, sampai pada Perjanjian Baru, dari Matius sampai pada Wahyu. Dalam gereja Katolik ada aneka pelayanan gereja. Nah, pelayanan gereja yang pertama itu persekutuan atau koinonia. Nah, yang kedua perwartaan atau kerikma. Yang ketiga peribadatan atau liturgi. Nah, yang keempat kesaksian hidup atau martiria. Nah, yang kelima pelayanan, yaitu diakonia. Nah, koinonia artinya ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dan pengantara Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam persekutuan itu tidak ada yang namanya perbedaan. Baik kamu dari suku yang mana, suku yang lain atau suku yang berbeda, kamu dari luar negeri, dari pelosok atau dari sebagai macam bentuknya. Nah, dalam persekutuan kita hanya satu. Tidak ada yang lain, kita satu. Yang kedua itu perwartaan atau kerikma. Nah, perwartaan ini berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Kristus putranya. Liturgia berarti ikut serta dalam perayaan ibadat resmi,
Ya, yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Ada yang namanya kesaksian hidup. Nah, kesaksian hidup berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai seorang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Ada juga pelayanan. Nah, pelayanan atau diakonia berarti ikut serta dalam melaksanakan karya kreatif atau cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristen, khususnya pada mereka yang miskin, terlantar, tersingkirkan. Nah, anakku sekalian, itu tadi bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, bertanggung jawablah. Jika kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, berarti kamu menyalahgunakan hidupmu. Kamu berbuat, kamu melakukan, terus kamu memikirkan. Nah, kamu berani berbuat, kamu berani bertindak, berarti kamu berani bertanggung jawab. Nah, jadi anak-anakku sekalian, gereja sebagai paguyuban, gereja yang melayani, gereja yang mewadahi umatnya untuk bersekutu, bersatu bersama Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti Bapak akan kasih tugas, kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan semaksimal mungkin tentang pelayanan gereja. Nah, sampai di sini paham kan? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, materi kita cukup sampai di sini ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Nah, tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam kondisi lockdown. Nah, atau PSBB atau PSBB? Nah, Bapak juga nggak tahu PSBB apa. Nah, penerimaan mahasiswa baru tidak. Itu tidak ya. PSBB itu ialah pembatasan wilayah skala besar. Jaga kesehatan, jika keluar jangan lupa menggunakan masker, makan makanan yang bergizi serta tidur yang cukup. Nah, untuk materi cukup sampai di sini dan kita pulang dengan senang hati ya, jangan membawa hati yang banyak beban karena kita belajar agama. Oke. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, nah Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah hadir, sudah mendengarkan materi kita pada hari dengan baik. Semoga kedepannya materi kita ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk hidup di masa yang akan datang. Amin. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Nah, marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pulang, hati-hati di jalan, dan jangan kelahi. Oke, ya. Terima kasih.